Halo, selamat menyaksikan para pendengar podcast GKJB Belajar. Dan hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-6. Yeay. Yeay. Ya, di episode kali ini kita temanya itu mau coba membahas tentang apa sih peran agama dalam merespon isu sosial dan global saat ini. Dan pada saat ini kita ditemani oleh narasumber kita, Kang Wawan, dan juga oleh Pendeta Devi Karuna Demana. Oke, guys, saya coba perkenalkan dulu ini Kang Wawan ini dari mana sih? Mungkin banyak yang belum familiar. Ternyata Kang Wawan ini jabatannya banyak sekali. Orang terkenal. Orang terkenal. Ya, Di rumahnya Mas. ya mungkin secara sederhananya bisa dibilang Kang Wawan ini cuman aktivis dialog antar umat beragama gitu ya. Tapi kalau misalnya kita telah lebih dalam, ternyata Kang Wawan ini ya aktif dalam pertama komunitas Jakarta Rup ya. Eh, Jakarta Rup, kemudian juga dia bekerja dalam pusat studi dan pengembangan perdamaian. Dia juga sebagai instruktur nasional moderasi beragama dari Kementerian Agama RI. Kemudian juga sudah 5 tahun bergabung dalam Mission 21. Mungkin yang belum tahu itu lembaga kemanusiaan yang ada di Basel, Swiss. Juga menjadi Lapesdam NU Jawa Barat. Itu profil singkatnya. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi, mungkin ada yang belum disebut ya, nanti bisa langsung menghubungi Kang Wawan kalau bisa ada yang tertarik. Ya, oke, Kang Wawan, mungkin saya mau jelaskan dulu ini tentang isi podcast kita. Jadi kita itu kan dari gereja namanya Gereja Kristen Jawa ya, sinodenya begitu. Nah, si Gereja Kristen Jawa ini punya sebuah panduan atau pokok-pokok ajaran yang misalnya sebenarnya asal mulanya dari Alkitab, cuman biar mungkin bisa diikuti oleh jemaatnya, mungkin lebih mudah gitu ya, mendapatkan interpretasi yang lebih tepat, maksudnya sudah oleh para petinggi kita, dari pendeta, jadi mungkin lebih mudah memahaminya. Nah, salah satu poin yang dibahas dalam pokok-pokok ajaran GKJ ini itu bahas tentang agama. Nah, sebelum kita mungkin belajar untuk diskusi secara lebih dalam, saya akan coba jelaskan apa sih pandangan PPA GKJ ini tentang agama. Jadi kalau misalnya agama itu kan secara kita hidup yang di Republik Indonesia ini, kita tahu Pancasila pertama langsung berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara kita ini ya dari dulu memang sudah memberi ruang kita seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia untuk memeluk agama. Nah, kalau menurut PPAGKJ, agama itu adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan kita dan peribadatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kemudian, agama juga merupakan tata kehidupan manusia yang menata penghayatan hubungan religius antara manusia dengan Allah. Kemudian, menurut PPAGKJ juga disebutkan bahwa agama itu berhubungan dengan kesadaran religius kita, yaitu kesadaran bahwa kita ini ada loh hubungannya dengan Allah. Terus manusia juga, kalau menurut PPAGKJ itu kan, menurut Alkitab kan kita itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah, dan manusia secara langsung adalah mitra Allah dalam kehidupan di dunia. Nah, kalau menurut PPAGKJ juga justru agama tidak menyelamatkan, tapi karena kita sebagai umat Kristen lah yang dapat menyelamatkan kita. Nah, jadi dari pandangan GKJ secara garis besar seperti itu. Nah, tadi sempat disebutkan kalau agama itu kan menata kehidupan manusianya ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam ini, mungkin saya tanya dari agama Kristen dulu nih. Agama menata kehidupan pemeluk itu seperti apa sih? Gimana?
Oke, saya lihat kemana nih? Oke. Di sini ya, karena kan jemaat. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam satu konsep beragama, saya kira semua agama lah ya, ada yang disebut sebagai teologi. Teologi itu kan, saya merasa teologi itu nggak hanya sekedar soal disiplin ilmu ya, tapi soal gimana relasi antara Tuhan, lalu kemudian, manusia, lalu kemudian ciptaan yang lain, mungkin kita sebut dunia, alam semesta dan sebagainya. Nah, dalam relasi-relasi itu kemudian kan ada satu hubungan yang dibangun kayak misalnya apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan manusia, apa yang diharapkan oleh manusia dia dapatkan melalui relasinya dengan Tuhan dan sebagainya, itu terangkum dalam sebuah apa ya, fleksi keimanan yang disebut sebagai berteologi. Jadi kalau buat saya pribadi ya, berteologi itu seperti itu, seluas itu, tetapi juga dalam sisi yang lain sesederhana itu. Nah, balik lagi ke PPAGKJ tentang bagaimana sebuah agama mengatur kehidupan umatnya. Kalau menurut kekristenan, secara sederhana ada 4 buah tatanan yang seenggaknya bisa menolong kita untuk mengerti gimana sih cara agama itu kan konsep yang luas gitu ya, besar, lalu kemudian gimana caranya untuk sampai pada ranah tindakan. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, kita masuk dalam tatanan pengakuan. Nah, dalam tatanan pengakuan ini, seseorang itu kan tahu, oh siapa itu Tuhan, siapa itu saya. Lalu kemudian bagaimana saya yang adalah umat ini berelasi dengan pencipta saya. Nah, itu disebut sebagai tatanan pengakuan. Lalu ada juga yang disebut sebagai tatanan ibadah. Ibadah itu kan kita yakini sebagai sebuah cara dari umat itu untuk membangun relasi dengan Tuhannya. Nah, itu disebut sebagai ibadah. Nah, itu juga ditata di dalam agama. Lalu kemudian agama juga mengatur tentang hukum. Kalau kita mungkin ingat ya bahwa, dalam Kristen kan ada hukum Tuhan gitu ya, kita tahu ada hal yang wajib kita lakukan, harus banget nih supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan, ada juga yang jangan sampai dilakukan kalau kita mau mempertahankan relasi kita dengan Tuhan. Nah, itu kan disebut sebagai hukum. Nah, lalu juga ada tatanan yang keempat yang disebut tatanan keumatan. Jadi kan kita melihat agama itu nggak cuma sebagai sebuah konsep yang, oke saya sebagai makhluk yang beragama, terus selesai. Ya nggak hanya itu harapannya ya, tapi harapannya ketika kita beragama, apa kontribusi kita? Ya kan kita hidup di dunia, kita punya tetangga, kita punya masyarakat tempat kita tinggal. Harusnya kita kan juga bisa kontribut di situ. Ada hal yang bisa kita sumbangkan sebagai wujud bahwa, oh agama yang saya hidupi ini menolong saya untuk bisa bersikap benar di tengah dunia. Nah, itu juga diatur di dalam agama. Jadi, setidaknya ketika kita membuka pokok-pokok ajaran GKJ ya yang saya bicarakan ini, setidaknya itu yang dibicarakan dan diatur oleh agama supaya kita tuh sebagai umat punya cara hidup yang nggak ngawang-ngawang gitu ya, nggak kayak ya penafsiran saya gini, enggak. Jadi kita bicara tentang ada loh aturan-aturan yang bisa kita jadikan referensi kalau kita mau berbuat ini dan itu tuh ada aturannya. Oke, jadi kalau misalnya di dalam Kristen ya mungkin ada 4 tatanan itu ya yang membentuk sebuah katakanlah aturan gitu ya. Ya. Aturan yang mengatur, bukan aturan tapi yang mengatur cara kehidupan orang yang berumat agama Kristen gitu. Betul. Nah, kalau misalnya Kang Wawan nih, kalau dalam Muslim mungkin ada gak sih seperti yang seperti itu atau misalnya kayak gimana sih bentuknya? Oke, terima kasih. Saya sapa juga jemaat ya. Iya. Halo, shalom saudara-saudaraku dari Shalom. GKJ. Shalom Bu Pendeta, shalom. Shalom. Shalom itu kalau bahasa Arab itu assalamualaikum. Betul. Ya, saya kira bukan hanya di agama Kristen dan Islam saja. Semua agama juga mengandung intisari yang tadi. Mungkin hanya dengan istilah yang berbeda aja. Misalnya yang tadi disebutkan hubungan antara manusia dengan Allah gitu ya. Itu di bahasa Arab kan jadi hablum minallah. Itu hubungan manusia dengan Allah. Di Islam juga diajarkan hablum minan nas, hubungan antar manusia. Terus ada juga hablum minal alam, hubungan dengan alam. Kemudian juga ada hablum minan nafs, hubungan dengan diri sendiri gitu. Jadi itu juga pokok-pokok dalam ajaran Islam bagaimana mengatur hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan alam. Dan hubungan kita dengan diri sendiri. Dan itu ada contoh-contohnya dijabarkan ya oleh Nabi kami, Nabi besar Muhammad SAW. Misalnya soal alam. Nah, kan di dalam
sejarah tradisi agama itu selalu ada peperangan, kisah peperangan. Nah, kemudian Islam mengatur kalau berperang tidak boleh menyerang perempuan, tidak boleh menyerang anak, tidak boleh memotong pohon, tidak boleh merusak ruang publik. Nah, itu kan kenapa? Karena kita manusia beragama. Jadi kalau ada, mohon maaf ya, ada ormas gitu, kalau demo semua dirusakin, itu contohnya dari mana? Bahkan dalam perang pun nggak boleh itu motong kayu. Bahkan kalau teman-teman muslim, muslimah naik haji, salah satu yang mengurangi pahala haji itu kalau petik daun. Metik daun pun itu diperhitungkan. Jadi itu hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam, dan bagaimana hubungan dengan dirinya sendiri. Nah, kan kita juga punya hak tubuh, hak untuk istirahat, hak untuk makan, hak untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, itu juga tidak boleh dilupakan. Jadi relasi-relasi itu ada juga di dalam agama Islam, dan saya yakin juga mungkin dalam agama lain juga Ya, ada ya. pasti. Terus yang soal tadi juga hanya memang beda penyebutan aja. Tadi yang soal pengakuan itu kan teman-teman Kristen menjelaskannya dalam ilmu teologi. Nah, di Islam tuh namanya ilmu kalam. Tapi walaupun ada tokoh di Islam namanya Profesor Dr. Harun Nasution, itu nulis ilmu kalam judulnya teologi Islam. Jadi sekarang sudah mulai Ya tukar-menukar betul. istilah. Ya. Gitu. Nah, yang pertama teologi, ya ajaran tentang sistem ketuhanan. Yang kedua, semua agama itu punya ritual. Kristen punya ritual, Islam punya ritual. Nah, di Kristen apa namanya? Kanonik atau apa? Yang mengurus ritual itu. Tata cara misa apa gitu. Atau tata gereja ya mungkin. Iya, kami punya tata gereja, ada Nah, ya pokok kalau ajaran juga. di Islam itu yang mengatur ritual gitu ya, sholat berapa kali sehari, Jumatan gimana caranya, haji gimana caranya, itu diatur dalam fikih namanya, ilmu fikih. Nah, terus yang ketiga, soal relasi antara manusia, berdagang, berbisnis, bernegara, sekolah. Nah, itu dalam relasi sosial disebutnya muamalah. Muamalah itu hubungan sosial. Jadi sepertinya di wilayah-wilayah itu masih sama, hanya beda istilah-istilah aja. Malah kalau saya yakin sih begini, Mbak, universalisme agama itu sama. Kayak di agama manapun kan tidak boleh membunuh. Di agama manapun tidak boleh mencuri. Di agama manapun kebenaran itu dijunjung tinggi, keadilan itu dijunjung tinggi. Nah, yang universal itu sama. Tapi yang beda itu yang partikularnya. Kami ke masjid untuk sholat Jumat, teman-teman Kristen ke gereja untuk misa, yang begitu-begitunya. Di kami kiai, di teman-teman Kristen pendeta, gitu. Mungkin gitu-gitunya. Mungkin benar ya Mas, sebelum kita lanjut, tadi buat saya pribadi menarik tuh, ada yang mengatur hubungan dengan diri sendiri. Itu buat saya menarik sih, karena ya mungkin kalau kita sebagai umat Kristen juga jarang sih bahas itu. Kita kan sering bahas tentang relasi Tuhan dengan manusia, lalu kemudian manusia dengan ciptaan. Jarang berbicara tentang manusia dengan dirinya sendiri, itu jarang sekali. Iya, itu saya kira juga sangat berkembang di Buddha ya. Buddha itu kan bagaimana membangun kesadaran diri, awareness, bagaimana melepaskan diri dari berbagai kemelekatan. Gitu. Itu kan dia sedang bicara dirinya sendiri. Nah, di agama Islam juga pernah ada contoh. Jadi suatu hari sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad itu datang ke rumah Nabi Muhammad dan bertanya kepada istri Nabi Muhammad, kepada Siti Aisyah, bagaimana sehari-harinya Nabi Muhammad? Kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad itu tidurnya sedikit, sholatnya banyak, puasanya banyak. Terus sahabat-sahabat Nabi itu, kalau gitu kami juga mau begitu. Pokoknya kami mau sholat, terus puasa, terus. Nah, Nabi mendengar, kemudian Nabi keluar dan bicara, jangan begitu. Ya ya sholatlah sesuai yang diatur kan, cuma lima kali sehari. Puasa juga kan ada di bulan Ramadan, terus ada di hari Senin dan Kamis. Jadi maksudnya Nabi juga tidak menganjurkan hidup dengan cara berlebihan. Jadi harus sayang kepada diri sendiri juga gitu. Kan sebenarnya kita dengan Nabi bedanya sedikit ya. Tadi kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Saya baru mau ngomong, saya baru seperti Nabi, saya banyak tidur. Kalau Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Gitu.
Tapi artinya beragama juga jangan sampai merusak diri sendiri, merusak relasi, merusak alam. Kan agama itu untuk kemuliaan manusia. Kalau agama anti kemanusiaan itu harus dipertanyakan. Nah, Apalagi kalau ada tokoh agama anti kemanusiaan itu jangan dipercaya. Iya gitu. Gitu ya Bu Pendeta ya. ya betul Pak. Oke, makasih Kang Wawan, makasih Pendeta Devi. Ya, itu menarik sekali. Sama seperti tadi Pendeta Devi katakan, kalau di Kristen tuh sebenarnya tertulis ya, jadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kadang-kadang seperti ngasih seperti diri sendiri tuh kayak apa sih? Kayaknya mungkin dibahas atau Iya. mungkin ya jangan dibahas. Atau ya emang kita harus harus lebih baca lebih dalam lagi tentang Alkitab tentang mengasihi diri sendiri gitu. Nah, ya itu mungkin salah satu yang bisa jemaat kita juga renungkan gitu ya tentang mengasihi diri sendiri. Dan itu ada ininya juga Mas. Jadi Nabi pernah berkata dalam bahasa Arab ya, la yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman, kalian tidak beriman. Hatta yuhibba li akhihi, sampai kamu mencintai saudara kamu, kama yuhibba li nafsihi, sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Itu persis sama aja. Wow. Di Islam juga ada ayat ini, Iya. nanti Tuhan tanya, kenapa waktu aku dingin tidak kau berikan baju? Oh, Kenapa ada waktu juga. ada? Jadi, ternyata banyak kesamaan, Iya. tapi ya ada bedanya juga ya. Tapi yang beda itu menurut saya yang praktikalnya, universalnya sama. Oke, ya tapi ya gitu ya. Secara realitanya memang kita hidup di tempat yang memang satu dan antara lain kita juga memang punya pilihannya sendiri ya. Ya. Jadi kita punya saya mau memblok agama Kristen, saya mau misalnya mau memblok agama Islam, itu memang sebuah hak manusia ya. Iya. Nah, tapi misalnya secara ajaran agama nih, mana sih misalnya agama Kristen menyikapi kita terhadap orang yang berbeda dengan ajaran yang kita peluk, gimana sih kita menyikapinya gitu? Oke, Mungkin mungkin karena Mas Nena tadi nanyanya Kristen dulu ya. Iya, Oke, Kristen. mungkin sebagaimana kami juga terus-menerus ya menekankan gitu, baik dalam katekisasi, dalam khotbah, dalam apapun lah pertemuan-pertemuan, kami kan selalu ini ya, diminta untuk mengingatkan jemaat bahwa kita kan gak hidup sendirian di dunia nih, kita kan hidup bersama dengan banyak orang lah, dengan pilihan masing-masing. Tadi kembali kalau ngomongin agama, ya bisa dibilang justru kita yang menyesuaikan gitu ya, karena kan kita hidup di tengah konteks Jawa Barat nih. Jadi kalau kita bicara tentang sikap kita terhadap umat beragama lain, sebenarnya diatur juga dalam pokok-pokok ajaran. Sebisa mungkin kita menaruh sikap hormat gitu ya. Kita ya menghargai ketika mereka beribadah, mereka dengan keyakinannya, mereka dengan ritual ibadahnya. Kita memberikan ruang yang selebar-lebarnya begitu untuk mereka melakukan semua itu. Bahkan ada juga yang menarik ya, kalau dalam pokok ajaran dijelaskan kita itu ikut dalam satu usaha untuk membela apabila umat beragama lain itu diperlakukan secara tidak adil. Jadi justru di situ ya peran kita sebagai umat Kristen itu, kita diminta untuk kalau sampai kita melihat dengan mata kepala kita sendiri ada umat beragama lain yang diperlakukan tidak adil, mungkin contoh ya beribadahnya tidak bisa dengan ini ya, dengan kesempatan yang seluas-luasnya, lalu kemudian apa yang diyakini itu dianggap tidak benar, itu kan diperlakukan tidak adil. Jadi kita diminta untuk ikut ambil bagian supaya mereka juga bisa punya kesempatan yang sama seperti kita untuk bisa melakukan praktek keagamaannya ya sebagaimana kita juga miliki saat ini gitu. Kekristenan memberikan ruangan seperti itu yang dijelaskan dalam pokok-pokok ajaran. Kalau misalnya dari Islam mungkin ada misalnya ketentuan khusus atau aturan apa gitu enggak atau seperti apa gitu. Ya, bahkan langsung dicontohkan oleh Nabi, Mbak. Jadi Nabi itu pernah berpesan, siapa yang menyakiti tetanggaku, nah tetangganya itu beragama Yahudi, maka dia juga menyakiti aku, katanya gitu. Jadi artinya kita harus membangun kepedulian terhadap siapapun tetangga kita. Bahkan waktu Nabi kan awalnya tinggal di kota Mekah ya, karena diintimidasi oleh orang Mekah, akhirnya pindah ke Madinah. Dan di Madinah itu sudah ada orang Kristen, sudah ada orang Yahudi. Kemudian biar aman, Nabi ngajak semuanya musyawarah.
terus membuat Piagam Madinah, membuat Hmm. kesepakatan gimana yuk cara membangun kota Madinah biar kita semua rukun gitu. Jadi artinya ya harus punya solidaritas kemanusiaan. Nah, oleh karena itu di dalam Islam itu ada konsep persaudaraan. Nah, ini dikembangkan oleh Kiai Ahmad Siddiq dari NU, makamnya ada di Kediri. Jadi Mas itu saya itu karena saya lahir dalam tradisi NU, saya itu suka ziarah kubur. Saya ziarah ada ya. Saya ziarah ke Kiai Ahmad Siddiq. Saya juga ziarah ke makam Samratulangi. Kemarin saya ziarah ke WR Supratman, ke Bung Karno. Jadi sebenarnya selain dialog antar agama, saya bisa dialog antar arwah juga. Nah, Kiai Ahmad Siddiq itu punya 3 konsep persaudaraan. Persaudaraan itu dalam Islam disebutnya ukhuwah. Nah, kata beliau, ukhuwah itu ada 3. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat Islam. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama anak bangsa. Kita bersaudara nih, sama-sama. Dan ketiga, ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia atau ukhuwah basyariyah. Artinya kita dengan Obama juga dengan Michael Jackson saudara sama-sama manusia. Jadi, nah ada 3 konsep persaudaraan. Makanya kenapa NU ya, saya juga aktif di NU. Waktu Munas Alim Ulama NU di Banjar bilang tidak boleh menyebut orang berbeda agama dengan Islam kafir, nggak boleh nyebut kafir. Karena kan menyakiti hatinya. Padahal katanya saudara, itu kan sesama saudara nggak boleh nyakiti hati. Makanya kami NU tidak pernah menyebut orang lain kafir. Dan saya secara pribadi bahkan nggak berani menyebut orang lain non Muslim. Kan tiap orang punya nama. Saya sebut aja pendeta Kristen, Hindu, Buddha. Kan artinya kalau kita nyebut saya Muslim, yang lain non Muslim, saya subjeknya, yang lain objek. Itu kan padahal kita harus membangun relasi yang equal gitu ya. Jadi buat saya semua manusia itu setara gitu. Nah, apalagi konsep ukhuwahnya tadi, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat Islam, watoniyah antar sesama anak bangsa, insaniyah atau basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia. Nah, kemudian ada sepupunya Nabi Muhammad pernah bilang, namanya Ali bin Abi Thalib, seseorang yang tidak bersaudara dengan kamu dalam agama, dia bersaudara dengan kamu dalam kemanusiaan. Masa sih saudara saling marahan? Masa sih saudara saling menyakiti? Itulah sebabnya saya menganggap sebagai seorang muslim nggak boleh menyakiti hati sesama manusia. Dan ada satu hadis kudsi itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengucapkannya lagi. Ada hadis itu bilang begini, aku ini maha besar, kata Allah. Semua semesta tidak bisa menampungku kecuali hati orang beriman. Jadi kalau kita menyakiti hati seseorang, kita sedang menyakiti Tuhan yang bersemayam di situ. Mungkin seseorang bisa menyerang gereja, bisa menyerang masjid, tapi itu menyakiti hati yang Tuhan ada di situ. Oke. Dalam sekali nih. Sama lah, saya juga banyak belajar dari teman-teman Kristen. Kita saling belajar. Ya, betul. Ya, tadi menarik ya soal yang tadi sebutan non-Islam. Itu mungkin biar kalian di sosial media aja kan di nonis gitu. Nonis. Setiap orang punya nama. Iya, padahal kan ada nama. Oke. Karena nanti kalau teman Kristen nyebut saya Nokis. Oke. Dan memang kita harus selalu butuh paradigma baru ya. Ya, betul. Dulu paradigma lama kan gitu ya. Saya Muslim, Pendeta Devi kafir, gitu kan? Iya. Pendeta Devi juga bilang gitu. Dia anak Tuhan, saya anak setan. Kalau masih pendeta Daru paling suka ceritain. Oh, tahu gitu ya. Kalau ini dilanjutkan, orang kafir dengan anak setan sedang podcast bersama. Tapi kita butuh paradigma baru. Saya Muslim, saya menganggap Islam agama yang benar untuk saya peluk. Saya yakin. Dalam waktu yang bersamaan saya juga mempersilahkan kepada Pendeta Devi untuk menganggap Kristen agama yang benar. Sehingga orang benar dengan orang benar sedang podcast bersama. Dan itu lebih enak ya. Lagi pula kan, apa gunanya kita mengaku agama kita paling benar kalau perilaku kita buruk di masyarakat. Kalaulah kita umpamakan agama itu akar,
karena keyakinan kita. Bukankah akar yang baik, pohon yang baik bisa dilihat dari buahnya baik atau enggak? Betul. Nggak mungkin pohon yang tidak baik membuahkan buah yang baik. Nggak mungkin pohon yang baik membuahkan buah tidak baik. Matius ayat berapa, Cik? Nah itu dia, betul. Kok jadi ada kita ya? Gitu ya. Jadi mari kita buktikan bahwa agama kita terbaik itu dengan akhlak yang paling bagus. Oke. Ya, terima kasih. Ya, menarik sekali. Tapi gini ya, karena tadi sudah disebut ya, jadi semua agama pasti tujuannya baik ya, terutama untuk kemanusiaan. Kalau bahkan dibilang tadi, kalau agama tidak mengatur kemanusiaan, malah perlu dipertanyakan. Gitu. Nah, tapi ya, karena ada statement seperti itu, berkembang juga statement di luar. Jadi, ya udah berarti semua agama sama aja dong, kayak gitu. Nah, secara pribadi aja nih saya tanya, menyikapi statement semua agama tuh ya udah sama aja dong kayak gitu. Gimana sih? Gimana? Mungkin pendeta. Oke, kalau kembali lagi ya, kalau saya kan acuannya kepada buku yang sedang dipegang Kang Awan ini. Jadi kalau pokok-pokok ajaran mengatakan bahwa justru ini ya, baiknya kita tidak terjebak pada menyamakan semua agama itu sama. Jadi seringkali ya kalau yang kita misalnya untuk mungkin ada jemaah juga yang aktif dalam ini ya hubungan antar umat beragama, seringkali kan yang diiniin juga yang dibicarakan, oke kita jangan ngomongin bedanya dong, kita ngomongin kesamaannya aja, kita ngomongin kesamaan baik itu antar ajaran, kesamaan sejarah dan sebagainya. Tapi kalau dalam pokok-pokok ajaran ada kalimat itu yang justru buat saya ini ya jadi concern gitu ya, tanpa menyamakan semua agama. Jadi maksudnya gini, kita meyakini bahwa secara sejarah mungkin kita punya irisan tuh sejarah-sejarah yang apalagi Abrahamistik ya, kita kan ada dalam satu rumpun sejarah yang sama. Lalu kemudian itu kan menyebabkan baik itu dalam ranah dogma gitu ya, pengajaran, ataupun mungkin sedikit banyak dalam praktek ibadah itu jadinya ya kurang lebih sama ya karena latar belakang sejarahnya itu. Tapi harapannya itu tidak menjadi kemudian ya udah berarti semuanya sama aja, ngapain sih gitu dibeda-bedain, karena pada dasarnya ketika kita tadi ya memilih kita menganut satu agama dan tidak memilih menganut agama yang lain, kita kan pasti punya pertimbangan apa yang saya jadikan dasar untuk saya mantep pilih yang ini, kemudian yang ini enggak, saya enggak menganut agama yang ini, karena setiap agama punya kekhasannya masing-masing. Jadi saya kira itu ya yang bijaksana, bahwa betul semua agama nantinya akan mengarah pada yang sangkalik itu ya. Nah, itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut tentang sangkalik itu satu atau beda gitu-gitu ya. Tapi pada dasarnya pasti semua agama itu mengarah pada satu sosok yang sama itu begitu. Nah, itu kemudian yang kita sebut sebagai samanya di sana. Tapi bicara tadi ya tentang yang cara beribadah, lalu kemudian tentang keyakinan yang sifatnya partikular, saya kira jangan justru disamaratakan begitu. Baiknya justru itu ya, kita manfaatnya saling belajar kan itu. Kita tahu bahwa umat muslim punya keistimewaan dogmatika yang seperti ini. Kita juga umat protestan punya keistimewaan yang seperti ini. Perlu untuk kita tahu keistimewaan masing-masing agama supaya bukan untuk membuat semuanya jadi sama aja, tapi justru untuk melihat bahwa kita semua punya keistimewaan. Jadi nggak perlu ditabrak-tabrakin, nggak perlu juga disalah benarkan, justru masuk dalam satu ruang dialog yang lebih cair gitu ya, mau belajar satu sama lain gitu. Buat kami sebagai umat Protestan yang kami ajarkan kepada jemaat seperti itu gitu. Oke. boleh. Jangan sepakat. Karena kan tadi saya bilang begini, yang sama itu yang universal. Jadi yang universalnya itu sama, kebaikan, keadilan, gitu, terus kemanusiaan, itu yang universal. Jadi kalau saya gambarkan begini, yang universal itu universitas. Jadi tujuan agama itu tujuan universitas, tujuan universe itu keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, kebaikan bersama. Nah, agama-agama itu fakultas. Gitu. Ada fakultasnya di Islam, di Kristen, di Buddha, di Bahai, dan seterusnya. Nah, tentu saja tiap fakultas kan juga beda-beda di kampus itu. Jadi konseptualisasi di fakultas A seperti apa, fakultas B. Nah, denominasi itu jurusan. Itu juga nggak boleh berantem ya. Macam denominasi. Maksud saya begini, jangan sampai, dan saya setuju, fakultas dan jurusan itu harus beda, harus punya kekhasan.
Ya, yang prinsip-prinsipnya beda. Kayak misal begini, bagaimana kekristenan melihat sosok Yesus atau Nabi Isa, itu kan sangat berbeda secara prinsipil dengan bagaimana Islam melihat sosok Isa atau Ya. Yesus. Dan itu sulit dipersatukan. Bagaimana konseptualisasi keagamaan, konsep ketuhanan dalam Kristen, kalau kita bandingkan dengan konsep Sang Hyang Widiwase dalam Hindu, itu beda. Nah, jadi di prinsip-prinsip keimanannya beda. Kemudian itu diturunkan jadi prinsip-prinsip ritual, ibadahnya Hindu beda dengan ibadahnya Islam, dengan maksudnya ibadah yang ritual ya, dengan ibadahnya Kristen. Dan itu nggak usah memang dicari titik-titik sama. Jadi nggak usah ada pembaptisan di Islam gitu. Pembaptisan cukup di Kristen aja. Ya. Itu pun dengan cara yang berbeda-beda ya gitu. Nah, jadi masing-masing punya kekhasannya dan nggak boleh disatukan, dipersamakan. Jadi, nah makanya yang tadi 3 konsep itu yang teologi, ritual, sama muamalah ya, hubungan sosial. Teologi itu masing-masing udah punya pegangan. Kalau di dalam Islam itu istilahnya lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itu menurut saya ayat pembedaan sekaligus ayat pengakuan. Kan bagiku agamaku, bagimu agamamu. Berarti di luar agamaku ada agamamu. Kalau agamaku ingin dihormati, aku harus menghormati juga agamamu. Mari kita saling menghormati gitu. Jadi bukan peniadaan agama lain, justru menghadirkan agama lain. Nah, di ritual juga beda-beda. Ya, jadi saya sepakat. Nah, tapi baik ritual, kemudian keimanan, konsep ketuhanan, itu untuk mencapai yang universe itu. Untuk mencapai agar terjadi keadilan, terjadi kebaikan bersama, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Nah, itunya nggak boleh beda gitu. Makanya kalau fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan mengajak untuk menghancurkan yang universal itu, berarti itu udah harus dikritik. Kan kedatangan agama, kedatangan nabi-nabi kan mengkritik situasi sosial yang udah mulai nggak benar. Ya. Hadirnya Nabi Muhammad di Saudi Arabia itu menginterupsi relasi laki-laki dan perempuan yang sangat keterlaluan. Perempuan dipojokkan, didiskriminasi, bahkan dikubur hidup-hidup gitu. Nah, Islam datang tuh kritik terhadap itu. Jadi, ya saya sepakat. Yang bedanya harus tetap dibedakan, tapi yang universalnya itu harus kita junjung bersama. Gitu, Mas. Siap, makasih Bang Wawan, Pendeta Devi. Ya, jadi kita bisa sepakat ya, agama tuh ya emang ada bedanya, mau tidak mau, dan memang salah juga kita bilang sama. Justru kita memang tujuannya kita tadi sampai ke universe tadi, adanya terciptanya keadilan, terciptanya kebaikan bersama, tapi seperti itu kita punya caranya masing-masing. Dan kita juga menghormati adanya cara lain itu gitu. Nah, dan yang tadi kita juga setuju kalau itu justru malah mengganggu universe yang kita inginkan, ya itu berarti itu tadi malah muncul agama justru untuk mengkritik hal-hal seperti itu. Oke, nah kita kan sepakat ya, emang kita punya agama yang beda-beda. Tapi, nah ini kembali lagi dari situ juga muncul masalah baru nih. Kan setiap agama pasti atau secara umum lah pingin orang lain juga memeluk agamanya gitu. Nah, dari situlah mungkin kalau di Kristen ada penginjilan, kalau di Islam mungkin ada dakwah ya gitu. Nah, gimana nih apa secara mungkin dalam agama masing-masing gitu menghadapi penginjilan mungkin terhadap orang yang bukan agamanya itu kayak gimana, dan sama juga dengan dakwah terhadap yang bukan agamanya seperti apa menyikapi dakwah tuh sedalam apa sih dalam Islam gitu. Tapi tadi saya ada kelewat sedikit aja. Boleh. Nah, justru kita harus mengakui perbedaan kita. Makanya kita butuh pluralisme, butuh dialog antar agama. Dialog antar agama berarti yang dialog dari agama A, agama B, agama C, agama D. Kalau semua agamanya kita samakan berarti bukan dialog antar agama, dialog satu agama. Kalau perbedaannya nggak muncul berarti bukan pluralisme tapi singularisme. Jadi menurut saya dialog antar agama itu, pluralisme itu sayur lodeh. Kacangnya masih terlihat, kelowihnya masih terlihat, apalagi daun salamnya masih terlihat. Nah, dialog agama itu sayur lodeh, bukan jus. Kalau jus itu tomat masuk, sirsak masuk,
pepaya masuk kemudian di blender bareng. Jadi nggak jelas identitasnya. Iya. Nah itu jangan sampai scene kritik gitu ya, menyatukan berbagai ajaran yang justru kita harus mempertegas. Saya melati loh gitu. Mbak Devi itu mawar loh. Jadi bunganya banyak gitu. Jangan bunga disatuin jadi nggak jelas gitu ya. Ditumbuk bareng. Justru pluralisme itu menyadari perbedaan, tapi dalam perbedaan itu kita bisa jalan bersama. Oke, jadi dalam satu kebun bunga tuh ada banyak bunga Iya. tapi jadi keindahan Iya. gitu ya. Dan itu nyambung dengan pertanyaan berikutnya. Soal dakwah. Kita kan pengen dong dakwah. Kita pengen dong misi ya, atau mengabarkan Injil. misi, Ya. melakukan pengkabaran. Nah, ajaran itunya nggak usah dihapus, tapi kita harus mempertanyakan kembali apa sih yang dimaksud dengan misi itu, apa sih yang dimaksud dengan dakwah itu. Nah, kesalahan kita, dan ini sudah dilakukan penelitian oleh Siti Nadroh namanya, dosen di UIN Jakarta. Jadi berbagai konflik antar Kristen dan Islam itu dipicu oleh dua hal itu. Di Islam ada dakwah, di Kristen ada misi. Nah, saya tanyalah ke kiai saya di Garut, namanya Kiai Tontowi Musadad, ini gimana Pak Kiai? Nah, kata Pak Kiai itu ya, kesalahan kita itu ya salah mendefinisikan dakwah. Dakwah dan misi itu definisinya harus selalu login. Gitu. Iya betul. Harus selalu orang lain masuk ke Masuk. kita. Padahal pada saat Pendeta Devi melakukan kebaikan, kemudian orang melihat indah ya kalau lihat pendeta itu gitu, perilakunya baik, menenangkan. Kayak saya dekat dengan pendeta ini. Menenangkan. Nah, ya, Oh, cuman pendeta Devinya nggak tenang deket Iya. gitu kan. Jadi gini Mbak, saya melihat kekristenan nggak mungkin dari baca-baca Injil, dari mempelajari kisah para rasul. Pasti lihat perilaku teman-teman saya yang Kristen. Mbak Devi juga, Sena juga lihat ajaran Islam, nggak mungkin buka-buka Quran, belajar. Iya. Tapi yang pertama kali adalah lihat perilaku orang Islam. Nah, kita mendefinisikan agama orang lain itu kadang dari perilaku umatnya kan. Ya. Nah, sehingga umat beragama itu harus menunjukkan dirinya itu berperilaku baik. Nah, sehingga menurut saya dakwah dan misinya itu jangan dihilangkan, tapi kita reinterpretasi bahwa menunjukkan kita sebagai orang baik juga itu udah misi. Oh, begitu ya anak-anak Tuhan itu sangat menenangkan kalau berjalan, sangat mencerahkan kalau bicara, berkata jujur, tidak main hujan-hujanan, tidak. Jadi kita tuh jadi saksi. Makanya kan itu ada komisi kesaksian ya, Iya, dan betul. kerasulan awam. Kita jadi saksi atas baiknya Kristen, dan saya juga harus jadi saksi atas baiknya Islam. Jadi menurut saya agenda misinya yang harus dirubah, agenda dakwahnya yang harus dirubah. Bukan lagi ngajak orang lain login, tapi menjadi saksi bahwa kita itu baik di agama kita. Bahkan kalau saya mikirnya gini, tugas dai, tugas pendakwah, dan tugas pendeta mendorong agar umatnya baik dalam agamanya. Jadi pendeta Devi itu mendorong agar umat Kristen baik, dan mendorong agar saya juga jadi muslim yang baik. Gitu. Saya juga mengajari teman-teman muslim saya untuk berbuat baik dan mendorong teman-teman Kristen untuk berbuat baik. Karena kalau masing-masing umat kita baik kan nggak terjadi konflik. Tapi bayangkan ya, kalau Bu Devi hanya concern ke umatnya saja, terserah ya yang Islam mau jahat mau apa. Kalau yang Islam tetangga Bu Devi jahat kan pasti Bu Devi korbannya. Ini kalau saya jadi copet nih korbannya Bu Devi. Coba. Sama, saya juga harus concern agar tetangga-tetangga yang Kristen juga yang ada di sekitar saya harus jadi Kristen yang baik. Kalau tetangga saya yang Kristen jadi nggak baik, melakukan kejahatan kan kita korbannya. Jadi agenda misinya itu memperbaiki internal umat kita dan mendorong internal umat lain. Makanya saya pernah bilang, saya tuh selalu sedih kalau ada gereja yang ditutup. Selalu sedih kalau ada Natalan yang dibubarkan. Karena apa? Karena gereja, Natalan itu kan upaya agar orang Kristen jadi baik. Harus kita dorong dong, gitu. Boleh sedikit lagi ya, Bu Pendeta? Mumpung lagi diundang podcast. Ya, karena saya udah jauh-jauh ke sini. Saya sengaja pulang tadi dari kota parfum. Parfum. Kota parfum itu Banyuwangi. Cairan yang harum itu parfum. Nah,
Apa? Jadi menurut saya toleransi itu ada 3 level. Seperti keripik Maicih ya, Hah? ada Pak, level-level. sponsor. Maaf, Tidak. hapus. Iya. Nah, ada 3 level. Yang pertama toleransi itu menghormati adanya perbedaan. Saya dengan Peta Devi beda, walaupun universe-nya tadi sama ya, beda. Eh, tapi saling menghormati. Tapi level toleransi yang kedua bekerja sama dalam perbedaan. Kita kan ini kerjasama, bikin podcast ini jadi baik kan? Betul. Ya, kalau kita tidak kerjasama, kita kerjain moderator. Iya. Kita bisa kerjasama bikin sekolah bareng gitu ya. Kerjasama membuat negara ini lebih baik, kerjasama nggak ada korupsi, kerjasama bahu-membahu membangun isu lingkungan, kesadaran lingkungan. Itu kerjasama dalam perbedaan. Nah, yang ketiga itu saling mendorong dalam perbedaan. Bu Devi dorong saya jadi muslim yang baik. Saya juga dorong Bu Devi dan umatnya jadi Kristen yang baik. Jadi kita orang baik dengan orang baik sedang duduk bersama gitu. Gitu sih, Mas. Asik sekali ya kalau udah gini. Makanya Indonesia makanya di- selamanya saya akan menganggap teman-teman Kristen itu saudara saya, sahabat saya gitu. Yang ada di hati saya. Karena dulu Nabi juga membangun persahabatan banyak Mbak dengan orang-orang Kristen. Jadi waktu umat Islam dipersekusi ya di Mekah, itu Nabi itu menyuruh beberapa sahabatnya untuk hijrah ke daerah Ethiopia dan dititipkan ke raja Kristen di situ. Artinya kan berteman, nggak Ya. mungkin nggak berteman tiba-tiba nitip. Nitip. Orang yang berani pinjam 100 itu pasti berteman. Jam dulu, salah. Jadi makanya teman-teman Jakarta Orang itu Mas di komunitas kami, tagline-nya adalah tidak ada dialog antar iman sebelum dialog antar teman. Gitu Mbak. Maaf saya cerewet. Saya ini pendiam sebetulnya. Kalau tidur. Saya- Oke, silakan dari mungkin sudut pandang Kristen bagaimana? Boleh, saya langsung setuju. Tadi kawan juga yang sebelumnya setuju. Oke, jadi saya kira betul ya, tidak ada wujud kesaksian yang lebih ideal daripada memastikan diri kita sendiri bisa menjadi sumber kesaksian itu sendiri gitu. Walaupun gini ya, di umat Kristen selalu ada perdebatan gitu ya, karena kita kembali lagi kita masih dalam level toleransi yang kalau tadi Kang Wawan udah 3 itu udah yang luar biasa ya, kayaknya belum nyampe di situ lah. Kita masih yang selamat tidak selamat gitu kan, kita selalu konsepnya masih di situ. Jadi ada pemikiran untuk tolonglah mereka untuk bisa selamat gitu-gitu lah ya. Nah jadi hari ini justru ya sebuah ajakan dari Kang Wawan untuk kita semua Bapak Ibu supaya sebelum kita ngomongin nih penginjilan, misi, kesaksian, mempertobatkan untuk kalimat-kalimat yang lain yang sering kita percakapkan, kita benerin dulu nih sebenarnya kita arahnya mau kemana sih gitu. Baiknya tadi ya seperti yang kawan sebutkan, membuat orang Kristen menjadi lebih Kristen dan orang yang Bapak Ibu Saudara jumpai menjadi sesuai dengan apa yang mereka hayati gitu. Itu wujud kesaksian yang sesungguhnya ya arahnya ke sana gitu ya. Jadi ini satu wujud belajar buat kita semua sih, karena sejujurnya ya memang bahkan dalam gereja inilah ya gitu konteks kita hari ini ya sedang berbicara ke arah sana Pak, wujud kesaksian yang sedang coba disusun lah ya yang diharapkan, yang membawa dampak itu yang gimana sih? Oh ternyata yang seperti ini ajakan dari Kang Wawan. Iya Mbak, saya tuh pernah jadi editor buku. Judul bukunya Sang Hyang Urip. Itu ditulis oleh Profesor Yakob Sumarjo. Itu buku tentang kekatolikan. Jadi bagaimana salib dimaknai dalam tradisi Sunda, bagaimana kekatolikan dimaknai dalam tradisi Sunda. Itu jelas buku Katolik, tapi saya editornya. Nah, saya berpikirnya begitu. Itu upaya saya yang sedikit untuk ikut bantu sedikit aja agar teman-teman Katolik membaca itu dan baik dalam kekatolikannya. Itu juga yang membuat Mas jadi ya di Bandung dan Jawa Barat ini kalau ada gereja yang ditutup gitu ya dulu gitu, itu saya selalu hadir di situ nemenin pendetanya, ikut menenangkan. Itu kalau saya pas lagi di Bandung ya, Pak Pendeta tenang, jangan khawatir. Itu kan orang yang tidak paham menyebut, wah ini Kang Wawan ini agen gereja nih gitu. Padahal enggak, saya bela gereja yang ditutup itu agar teman-teman Kristen bisa baik dalam kekristenannya, bergerejalah dengan tenang. Sebagaimana saya juga ingin di masjid dengan tenang gitu. Jadi didorong. Karena saya juga nggak setuju kalau misalnya di Bitung ya, di Indonesia Timur beberapa di Batu Plat pernah ada masjid juga yang ditutup, saya juga nggak setuju. Dan yang bantuin di sana pendeta-pendeta juga. Jadi bagusnya kita saling bantu itu lah Pak, saling mendorong itu. Jadi karena saling mendorong, kita tidak hanya bicara kalau ada gereja ditutup, ada masjid ditutup, juga kita sama-sama bekerja sama untuk bicara.
Makanya kalau ada yang nyebut saya agen Kristen itu kurang. Harusnya grosir. Diborong semua. Iya, grosir ya. Jadi kan Segala saya nggak gitu cuma ya. bela Kristen, saya juga Iya. bela Islam. Saya juga bela penghayat. Bahkan itu Mbak yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk agar teman-teman penghayat punya KTP dan bisa menulis di KTP-nya agamanya penghayat. Itu teman-teman NU Mbak dari Lakpesda. Terima kasih NU. Maksudnya kan kami itu ingin mendorong orang lain untuk soleh dalam agamanya masing-masing. Kan kalau udah soleh, kalau udah baik, kita PR keduanya adalah bersama-sama membangun bangsa itu. Cuman ngajak orang move on tuh susah. Iya. Tapi Arahnya kemana ya? Gimana? nah, itu juga terjadi di teman-teman Muslim, Mbak. Karena nggak semua teman Muslim juga setuju dengan pikiran saya. Makanya itu banyak yang nuduh saya tuh agen Kristen lah, agen Ahmadiyah lah, agen Syiah lah. Padahal saya grosir. Iya. Nggak Nanti terima kalau aja. nanti kalau ada kata-kata saya nggak setuju diedit aja. Banget. Ampun, maaf ya. Benar. Maaf. Tapi semua ini saya katakan dengan cinta. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Iya, Mbak. Iya, berarti semuanya kembali ke cinta ya. Oke, ya tapi kan tadi kita udah sempat bahas tentang perbedaan tentang agama-agama ya. Kita memang beda, tapi tadi kembali kita punya satu tujuan untuk kebaikan bersama gitu. Nah, kalau misalnya bukan dicari ya, kira-kira ada gak sih praktek beragama, maksudnya mungkin dalam Kristen atau Hindu, Buddha, Islam yang sama gitu? Prakteknya. Paling tujuannya aja ya yang sama ya kalau praktek. Prakteknya mungkin Kayak di Islam kan ada konsep pembersihan harta, bahwa harta yang kita miliki itu juga ada hak orang lain. Itu kan kami nyebutnya zakat, Mbak. Kristen nyebutnya sepersepuluhan Iya. ya. Nah, tapi tujuannya sama gitu. Hati-hati Pak kalau ngomongin ini. Nggak akan saya bilang lagi. Berapa persen? Tapi ya. tujuannya sama, pembersihan harta. Terus apa lagi? Banyak ya. Puasa juga kan ada ya. Ada puasa kalau di Di Kristen Islam juga ada. Paskah ya, sebelum Paskah. Bahkan kami nyebut puasa juga kan itu bahasa Sanskerta. Itu dari Buddha, dari Hindu. Upuasa. Gitu. Kalau bahasa Arabnya saum. Jadi banyak sih menurut saya. Ya, jadi realistis aja. Ada yang sama, ada yang beda gitu. Gitu. Sayur lodeh. Iya. Oke, ya berarti emang ya adalah beberapa yang sama ya. Tapi kan itu semua ya tujuannya secara garis besar mungkin sama ya. Kemudian, nah kita di era modern ini dihadapi dengan sebuah idealisme namanya sekularisme. Nah, yang banyak itu yang memandang yang mestinya nggak usah ada agama di dunia, tapi kan soalnya ada tujuan universal itu, kayaknya kalau nggak ada agama kayaknya bisa terwujud deh. Nah, kita sebagai pemeluk agama nih, gimana sih kita menunjukkan sebenarnya idealisme sekularisme itu salah loh. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang memeluk agama gitu? Mungkin siapa dulu? Bebas. Jadi rebutan nih. Kan Kristen itu lahir 500 tahun sebelum Islam. Kristen kan kakak kelas. Oh, kakak kelas, oke, senior dulu ya. Oke, jadi sebagai senior, kalau yang kami yakini gitu ya, bahwa seperti yang tadi sudah sempat dibahas di awal. Jadi kan agama itu sebenarnya kan melahirkan sebuah kesadaran religius. Nah, jadi mungkin ini juga untuk jadi satu cerminan untuk kita ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita beragama bahkan sudah sampai pada ranah praktek beragama tapi kita nggak sadar, nah sebenarnya berarti misi agamanya belum tercapai itu, karena kan agama menghadirkan sebuah kesadaran religius. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sekularisme gitu ya, mungkin kalau sekarang lagi juga tuh mungkin sedikit lah ya kita spill, lagi diomongin tentang yang namanya Kristen progresif. Mungkin Bapak juga pernah mendengarkan gitu ya. Salah satunya bicara tentang bahwa ya orang tuh bisa kok berbuat baik gitu ya. Yang penting kan di hidup ini kan di dunia berbuat baik gitu ya. Kita udah nggak usah ngomongin tentang Tuhan dan sebagainya. Yang penting adalah
menjadi orang yang peduli dengan isu sosial, isu global, berdampak dan sebagainya. Nah, tapi kalau mungkin dikembalikan pada tadi ya, agama sebagai sebuah kesadaran religius, nah yang membuat sadar itu siapa gitu. Kayak misalnya kalau kita lagi ngomongin tentang pengetahuan, oke, dengan pengetahuan yang saya punya, yang sudah berkembang hari ini, saya bisa berdampak untuk dunia, saya bisa melakukan banyak hal untuk mengembalikan kehidupan dunia menjadi lebih baik. Oke, saya kira sampai setuju dan juga baik, tapi kita perlu ingat bahwa sumber dari segala sesuatunya siapa gitu. Yang bikin kita berhikmat, yang bikin kita punya pengetahuan, yang bikin kita punya kesadaran, itu siapa gitu. Jadi orang kan nggak bisa ya tahu-tahu langsung bicara tentang oke, berdampak bagi dunia, punya pengetahuan, menguasai teknologi tanpa adanya sumber dari segala sesuatu itu. Nah, disadari ataupun tidak, sumbernya itu kan kemudian ya itu ya tidak lain adalah Tuhan itu sendiri gitu. Jadi gimana kita mau ngomongin tentang berkarya di tengah dunia, berbuat baik, mewujud nyatakan keadilan tanpa kesadaran adanya segala sesuatu tuh bersumber dari satu pihak gitu, yakni Tuhan itu sendiri gitu. Jadi saya kira tidak mungkin lepas gitu ya tugas perutusan kita untuk berbuat baik tanpa adanya satu kesadaran bahwa itu semua harus terbangun dalam satu relasi, yaitu relasi antara Tuhan dengan umat itu. Gimana Kang Wawan? Ada relasi, ada relawan. Nah, tuh. Relawan Ada itu Kang Wawan. rela untuk Wawan. Relasi itu rela untuk Sri, guys. Ini Bu Pendeta, tadi saya senang. Jadi saya juga ingin masukkan lagi ke analogi saya, jurusan fakultas universitas. Jadi mungkin Bu Devi ini Calvinis, GKJ yang sedang menuju ke universalitas itu. Jadi tetap fakultas dan jurusannya harus tetap dipegang, Mas, gitu. Nggak bisa kan kita sekolahnya di sekolah fakultasnya fakultas Kristen. Saya fakultasnya fakultas Islam. Jadi saya adalah seorang yang bermazhab Syafi'i, Islam, dan sedang menuju ke universalitas itu, martabat kemanusiaan, keadilan. Jadi tetap kita harus punya identitas menurut saya gitu. Nah, soal sekularisasi ini kan apa sih ya? Ini ada riset. Ini riset agak baru nih. Saya lupa lembaga risetnya, tapi kemarin disampaikan oleh Alam Shah Jafar. Dia direktur dari Desantara Institute. Tapi itu dia ngutip juga riset. 93% orang Indonesia itu menganggap agama bagian penting dari dirinya gitu. Jadi nggak ada juga orang yang betul-betul bisa lepas dari agama. Jadi ya kan kalau misalnya lagi naik bis ada halilintar langsung haleluya gitu. Itu kan tidak sampai karena gitu ya. Sampai kata Gus Dur itu, maaf pendeta itu halilintar bukan haleluya. Tapi itu karena Gus Dur berteman ya. Begitu Gus Dur mau naik bis malam juga bis malam, kata pendetanya, maaf Gus, ini bis malam bukan bismillah. Mau naik bis bismillah, kata Gus Dur. Nah, jadi setiap orang itu sangat lekat dengan agama gitu. Mulai dari lahir, besar, sampai meninggal, itu kan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan agama. Gitu. Dan apalagi dalam konteks sosial kultural Indonesia, Mas, itu susah sekali membuat Indonesia jadi sekuler itu. Sejak zaman dulu kalau kita belajar sejarah, kita sebut Hindu Majapahit, kita sebut Buddha Sriwijaya, kita sebut Islam Demak. Jadi selalu berkaitan sosial kultural itu dengan agama gitu. Jadi ya agak susah juga ya untuk memisahkan agama dan kehidupan sehari-hari untuk manusia. Menurut saya ya yang sejauh ini masih memeluk agama, insya Allah. Mungkin karena emang salah satu mungkin bisa dibilang keuntungan tadi seperti Kang Wawan, kehidupan sosial rakyat Indonesia emang gak pernah jauh sama namanya agama gitu ya. Ya tapi sebenarnya mungkin kalau di budaya barat itu kan bahkan ya mungkin ya agama semakin tidak dianggap kalau misalnya kita dengar seperti itu. Tapi tetap kok mereka kalau nikah dan kematian ya pasti. Jadi agama dipakainya kalau ada butuhnya aja. Iya, sangat transaksional. Iya, itu. Ini bagus nih. Sikap terhadap sekularisme, bab 5, nomor 5, halaman 61. Nah, silakan ya Bapak Ibu. Nggak mungkin nggak punya dong. Saya aja baca ya. Iya. Mungkin Mas ini
di luar ini ya Bapak Ibu, ini sepertinya di luar apa yang sudah dipersiapkan. Mungkin, saya mau nanya nih, kan sekarang lagi sering nih, kan Kang Wawan kan forumnya udah internasional ya, jadi Oh, makanya saya pengen nanya nih sebagai orang lokal. Kan sekarang lagi sering dibicarakan tentang, ketika orang memulai speech itu pakai salam banyak agama itu loh, semua agama disebut salamnya. Tapi kan kemudian ada juga yang sempat menyatakan, nggak usah gitu juga kali, pakai salam yang lebih nasionalis aja gitu, apa seperti salam kebangsaan atau apa, saya lupa istilahnya. Boleh nggak sih nanya pendapat Kang Wawan, maksudnya baiknya atau mungkin ada dasar yang sempat diperbincangkan di forum-forum, baiknya gimana sih gitu? iya. Makanya saya sering bilang salam saya gini, semoga semua selamat sampai tujuan. Kayak di kereta. Ya itu memang kemarin MUI ya mengeluarkan fatwa salam lintas agama itu nggak boleh. Tapi kan fatwa itu salah satu apa ijtihad. Ijtihad itu apa ya? Salah satu konsepsi pemikiran dari beberapa ulama. Tapi ternyata nggak seragam juga karena ada banyak ulama juga memperbolehkan. Itu dalam konteks Islam ya. Terus bahkan Kementerian Agama sendiri itu termasuk yang membolehkan. Nah, Ya ya. saya termasuk yang memilih ke denominasinya Menteri Agama, mazhabnya Menteri Agama. Oke. Saya membolehkan nggak masalah. Kalau buat saya, itu kan juga jadi menurut saya itu ada unsur pendidikannya juga. Jadi kalau di publik gitu ya, kan pendidikan yang baik itu dengan cara diperlihatkan. Jadi dengan misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Budaya Buddhaya, salam Om budaya. Swastiastu. Orang kan, oh gitu ya, Iya. salam agamanya gitu pendidikan gitu. Tapi sih saya nggak mau ribet ya kalau mau pakai ya pakai, kalau enggak gitu. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu, Pak. Iya bagus-bagus aja. Kan menyapa boleh. Nah kalau Ki Hajar Dewantara dulu pernah ini, kalau Ki Hajar itu dia bikin salam sendiri, salam dan bahagia. Makanya di sekolah-sekolah taman siswa itu sapaannya itu salam dan bahagia, salam dan bahagia gitu. Jadi lebih universal. Di GKJ ini ada guru taman siswa Papaino namanya. Betul, Iya. almarhum Bapak Hadi Paino. Oh kan sudah Betul. almarhum. Sudah. Oh ya. Betul Pak, kami punya Oke. pendiri taman siswa yang kebetulan jemaat sini, betul. Jadi yang penting kan salam itu menyapa dengan baik ya. Iya. Yang penting natural aja. Nanti disebut semua agama malah ketelisut sendiri. Iya. malah 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 menyinggung takutnya nanti gitu kan. Kalau nggak ngerti, kalau nggak paham dengan apa yang disebutkan gitu. Ya itu mungkin ada tambahan dari Pendeta Devi atau Kang Wawan, mungkin ada, misalnya kan kita kan temanya sekarang ini ya, apa sih yang kita sebagai pemeluk agama yang bisa kita lakukan untuk menghadapi isu-isu sosial tadi atau isu global lah. Mungkin ada kata-kata, mungkin yang tadi sebelum ditanyakan atau yang ingin diungkapkan. Ya menghadapinya kita harus belajar agama secara kritis, Mas. Gitu. Jadi yang pertama itu ya alat ukur agama itu menurut saya martabat kemanusiaan. Jadi kalau agama atau penceramah agama tidak mengajarkan martabat kemanusiaan, tidak mengajarkan kasih sayang antar sesama, itu boleh kita kritik deh menurut saya. Apalagi kalau mengajarkan kekerasan ya, kekerasan terhadap agama lain, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak itu nggak boleh gitu. Yang kedua ya beragama harus secara kritis gitu karena melalui agama itu agak mudah ya manusia itu jadi ini agama lo yang nyuruh, ini agama lo yang nyuruh. Jadi dan yang ketiga belajarlah kepada tokoh agama yang otoritatif. Jadi jangan asal belajar gitu. Yang otoritatif itu yang depannya itu ada Pendeta Daru, Pendeta Devi. Oh gitu ya. Yang hasil yang pemahaman keagamannya hasil sekolah yang lama. Bukan yang Oh makin lama sekolahnya berarti makin dipercaya Pak. karena kan belajarnya tidak instan. Oh, iya. Jadi saya kurang sepakat kalau yang belajar 2 minggu gitu ya. Ya, waduh. 3 bulan. Udah langsung. Itu di Islam ada namanya pesantren kilat. Baru ikut pesantren kilat 2 bulan, 3 bulan langsung jadi ustadz. Nah menurut saya kan agama itu
tidak hitam putih ya, butuh pemahaman yang mendalam. Jadi kita harus belajar kepada tokoh agama yang otoritatif. Gitu. Sedangkan sekarang maksudnya gini, membedakan tokoh agama, apalagi kita mengenal YouTube sekarang lagi susah banget nih Iya. Pak, gitu belajar yang mana yang benar gitu ya. Iya. Kita cari track recordnya. STT-nya STT mana? Sekolah agama Islam mana gitu. Pesantren mana. Ya. Tapi kan ya pasti kita bisa saling tukar informasi ya. Ya kalau saya kan belajar sama Gus Dur, gitu. Saya belajar kepada Profesor Quraisy Shihab, ya belajar tidak langsung ya karena saya mengakses buku-bukunya gitu. Jadi harus pilih tokoh agama yang otoritatif. Tapi intinya itu deh ya, agama itu untuk kemanusiaan ya. Jangan berlawanan dengan kemanusiaan. Gitu. Jadi intinya banyak belajar dan ya itu tadi emang nggak bisa instan ya. Bisa dibilang pengalaman hidup beragama itu ya bertumbuh gitu, jadi sesuai dengan pengalaman kita hidup dengan sesama juga gitu. Betul. Ya mungkin dari Pendeta Devi ada yang mau ditambahkan? Mungkin mirip ya, tapi mungkin sedikit bahasanya lain. Tadi yang udah sempat saya ceritakan juga bahwa agama itu kan membentuk satu kesadaran religius. Ini ketika mempersiapkan podcast saya baru berefleksi gitu ya, bahwa kadang sebagai umat beragama kita menjalankan nih praktek agama, kita tahu doktrin, karena kan kita katekisasi ya, jadi kita tahu doktrin-doktrin, dogma-dogma, bahkan kita secara tidak sadar menghafalkan itu. Tapi ketika ditanya gitu ya, sebenarnya apa yang kita hafalkan itu, lalu kemudian ketika kita sedang dengan penuh semangat membicarakan tentang agama kita ke orang lain yang belum seagama gitu ya, dengan penuh semangat gitu, tapi kalau ditanya itu teh apa, nggak ngerti gitu ya, karena kembali lagi agama mungkin belum jadi sebuah kesadaran religius ketika kita menganut itu ya kan. Kalau bicara tentang konteks saya ya secara pribadi 28 tahun gitu ya jadi umat Kristen, apalagi diturunkan dari orang tua ya yang adalah agama warisan gitu, perlu sebuah kesadaran religius yang lebih besar lagi justru ketika satu agama itu diwariskan gitu ya, karena ya waktu itu berdoa gimana ya, kenapa saya harus berdoa ya, ya kan kita harus tahu ya. Lalu kemudian misalnya ya pengakuan iman rasuli ya, kenapa sih saya harus mengucapkan pengakuan iman rasuli tiap minggu lagi, pengakuan iman rasuli waktu itu berdirinya kayak gimana, di forum apakah disetujui, mungkin kita perlu tahu lebih lanjut gitu ya sebelum kita kemudian menghafalkannya, mengucapkannya, bahkan mengajarkannya kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Kita perlu tahu itu apa. Jadi intinya adalah kalau kita sungguh meyakini bahwa kita adalah umat yang beragama, harusnya agama itu membawa kita pada satu level kesadaran gitu ya. Kalau nggak sadar, berarti sebenarnya agama itu belum menyentuh misinya yang sesungguhnya, yaitu untuk menyadarkan setiap umat yang memilih untuk menganutnya gitu ya. Jadi harus gitu ya ketika kita beragama, menjalankan ritual peribadatan, kita jalankan itu semua dengan penuh kesadaran, dengan sesadar-sadarnya. Kalau bahasa sekarang mah awareness gitu ya. Jadi menganut agama tuh dengan penuh awareness gitu, dengan kesadaran penuh, tahu juga nanti kemana kita akan pergi, kemana agama itu akan mengarahkan kita. Jadilah umat yang beragama dengan satu kesadaran yang sedalam itu. Itu saya kira dari saya. Oke, makasih. Ya, sudah cukup podcast kita hari ini. Terima kasih buat Kang Wawan. Dengan Jauh-jauh dari kota Bandung. rumah di Bandung. Dari kota Bandung. Rumah di Bandung tapi hidup di jalan. Pendeta Devi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, Jemaat GKJ Bandung, terima kasih sudah menyaksikan atau mendengarkan podcast ini. Semoga dari apa yang sudah kami bicarakan tadi dapat menjadi sebuah inspirasi untuk untuk bisa belajar lebih dalam lagi tentang khususnya mungkin agama Kristen dan juga tidak alergi berdialog dengan agama lain. Justru itu kesempatan kita untuk belajar dan di mana kita juga bisa seperti yang tadi kita ketahui bahwa kita nggak apa-apa beda-beda, tapi kita punya sebuah universe yang ingin kita capai, sebuah kebaikan untuk kita semua dalam hidup sebagai sesama umat manusia. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.